Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin. Baik teman-teman semua, untuk ad-darsul rabi', pembelajaran yang keempat tentang min anwa'il ismi, jenis-jenis isim berdasarkan jumlahnya, jumlah maknanya ya, kata benda nanti artinya kan bisa satu, dua, atau banyak. Nah, di dalam bahasa Arab istilah satu itu disebut mufrad, kalau dua disebut mutsanna, kalau jamak lebih dari tiga ya, tiga ke atas itu disebut jamak. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang mudzakkar dan muannas, jenis isim berdasarkan jenis kelamin. Hari ini kita akan membahas jenis isim berdasarkan pada jumlah maknanya, yaitu mufrad bermakna satu, jamak bermakna banyak, tiga ke atas, dan mutsanna bermakna dua. Kemudian nanti pembagiannya ada jamak mudzakkar salim, jamak taksir, dan jamak muannas salim. Oke, baik teman-teman, langsung buka halaman 24 ya, kaidah. Teman-teman bisa buka kitab yang Qaidul Lughah Arabiyah halaman 23, kaidah, yaitu min anwa'il ismi mufrad, mutsanna, dan jamak. Ini mutsanna ya, jenis-jenis isim ditinjau dari jumlahnya, yaitu mufrad, mutsanna, dan jamak. Oke teman-teman, bisa sambil mengartikan. Yang qasimul ismu min haitsul adad ila thalathati aqsam, mufrad, mutsanna, jamak. Jadi isim atau kata benda ditinjau dari segi jumlahnya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu mufrad, mutsanna, dan jamak. Oke, jadi dari segi jumlah seperti dalam bahasa Inggris ya, ada tunggal, ada jamak. Kalau di bahasa Arab dibagi menjadi tiga, tunggal bermakna dua dan bermakna banyak, tiga ke atas. Oke, sekarang al-ismu al-mufradu wa huwal ismul ladzi yadullu ala wahidin. Isim mufrad adalah isim atau kata benda yang menunjukkan makna satu. Isim mufrad bermakna satu, mislu Ahmad au wahidah. Ini Ahmad nama orang, berarti Ahmadnya cuma satu. Wa au atau wahidah, kata satu, wahidah itu juga bermakna satu. Kemudian jami'atun juga bermakna satu universitas. Jadi isim mufrad adalah kata benda yang menunjukkan makna satu. Yang kedua, al-ismul mutsanna wa huwal ismul ladzi yadullu ala itsnainin au itsnataini bi ziyadati alif wa nun au ya'i maftuhin ma qablaha wa nunin dan nun. Oke, yang kedua adalah isim musanna adalah isim yang menunjukkan makna dua ya. Isnain au isnatain itu dua, baik yang untuk mudzakkar maupun muannas. Bi ziyadati alif wa nunin, dengan menambahkan alif dan nun, au ya'i maftuhin ma qablaha wa nunin, dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun sebelum ya hurufnya berharokat fathah. Contohnya talibaini, janahani, janahaini. Ini setiap isim musanna ciri-cirinya di akhir ada huruf ya dan nun. Sebelum huruf ya berharokat fathah atau ada tambahan alif dan nun ya. Jadi isim musanna, isim yang bermakna dua, ciri-cirinya ditambahi ya nun di akhir atau alif dan nun di akhir. Kalau isim mufrad kan enggak ada tambahan, tetap jami'atun, ahmadu, wahidah gitu ya. Ini kalau jami'atun, jami'ataini ditambahi ya nun gitu ya.
Oke, kemudian yang ketiga, al-jam'u wa huwal ismul ladzi yadullu ala adadin yazidu ala tsnaini. Jamak adalah isim yang menunjukkan makna berjumlah lebih dari 2. Artinya jamak adalah isim yang bermakna 3 ke atas ya. Kalau lebih dari 2 itu jamak. Contohnya al-muwazzafuna, al-muwazzafatun, tulla. Ini harusnya al-muwazzafatu ya, karena ada al. Jadi sini bukan tanwin. Tullabun ini jamak taksir, rufufun ini juga jamak taksir. Nah, khusus untuk jamak taksir kita memang harus perbanyak membaca dan juga mendengar kalam orang Arab agar kita bisa membedakan, bisa mengerti, karena memang tidak ada pola yang pasti ya kalau jamak taksir. Ada pola, cuman pola itu pun tidak seragam, ada banyak sekali. Oke, nanti penjelasannya ada tambahan-tambahan untuk jamak huruf akhirnya. Nanti ini dijelaskan di bawah. Oke. Al-jam'u thalathatu anwa'in. Jamak ada 3 jenis. Yang pertama jam'ul mudzakkaris salimi, jamak mudzakkar salim. Tujma'u asma'ul mudzakkirina wa sifatuhum jam'a mudzakkarin saliman bi ziyadati wawin wa nunin fi akhiril ismil mufradi. Jadi jamak mudzakkar salim ini adalah setiap isim mudzakkar atau isim laki-laki dan sifatnya. Sifat dari isim mudzakkar maksudnya kan nanti ada kata sifat ya. Mudzakkar ini isim yang laki-laki, kemarin sudah dibahas. Dijamakkan atau diubah menjadi makna 2 ke atas, ini namanya jamak mudzakkar salim. Jadi ketika kata benda laki-laki dijamakkan, ini istilah dalam bahasa Arabnya jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ini berarti jamak dari isim mudzakkar gitu ya. Dengan cara menambahkan wawu dan nun di akhir setiap isim mufrad. Contohnya Muhammadun, ini kan isim mudzakkar atau laki-laki. Ini Muhammadun bermakna 1 Muhammad. Jam'uhu, jamaknya dijamakkan dengan menambahkan wawu dan nun di akhir menjadi Muhammaduna. Ini ada tambahan wawu dan nun. Ini dari mufrad menjadi jamak mudzakkar salim dengan tambahan wawu dan nun. Begitu juga contoh muwazzafun. Ini 1 pegawai laki-laki. Isim mufrad dijamakkan menjadi muwazzafuna dengan menambahkan wawu nun karena ini berupa isim mudzakkar, dijamakkan menjadi jamak mudzakkar salim. Au bi ziyadati ya'in maksurin ma qablaha wa nunin, atau ditambahkan ya dan nun. Harokat sebelum ya adalah kasroh. Ini nanti perbedaan wawu dan nun dan ya dan nun ini tergantung posisinya. Dia nanti kedudukan kalimatnya di dalam kalimat itu dia sebagai fa'il, sebagai subjek atau sebagai objek atau maf'ul. Kalau sebagai subjek atau fa'il maka ditambahkannya wawu nun kalau rofa, atau ditambahkannya ya dan nun kalau dia sebagai maf'ul atau objek. Dengan tambahannya ya nun i'rabnya berarti nasab. Oke, itu 1. Jadi kesimpulannya jamak mudzakkar salim ini jamak khusus untuk isim yang mudzakkar dengan cara menambahkan wawu nun atau ya dan nun di akhirnya, di akhir setiap isim mufrad. Yang kedua, jamak muannas salim. Tujma'ul asma wa sifat al muannatsah jam'u muannats saliman. Oke, pertama, jamak muannas salim adalah jamak yang dikhususkan untuk isim muannas dan sifatnya, atau isim yang bersifat muannas atau bermakna perempuan kalau dijamakkan namanya jamak muannas salim.
bi ziyadati alifin wa ta'in maftuhah fi akhiril ismil mufradil muannats. Jadi caranya setiap isim mufrad yang muannas kemudian ditambahkan alif dan ta. Tak maftuhah itu tak yang ada tak yang seperti kapal di atasnya ada titik dua, bukan tak yang bunder ya, tak yang terbuka. Nah, akan tetapi penambahan alif dan ta itu ba'da hadfi ta'nitsil marbuta. Pertama, setiap ini artinya ba'da hadfi ta'nitsil marbuta, setelah membuang ta marbuta. Jadi jamak muannats salim sekali lagi adalah jamak yang dikhususkan atau digunakan dalam setiap isim muannas dengan cara pertama tak marbutohnya dibuang, tak marbutohnya ini dibuang, kemudian ditambah alif dan tak maftuhah. Oke, contohnya ya biar paham, at-tabibatu ini kan isim muannas, ada tak marbutohnya. Ini dari segi jumlahnya bermakna satu, berarti isim mufrad. Dari segi jenis kelaminnya adalah isim muannas. Kemudian jam'uha, jamak dari at-tabibah menjadi at-tabibatu. Ada tambahan alif dan ta. Tadi caranya kan setiap jamak muannats salim ketika mau dijamakkan dengan cara merubah mufrad isim muannats mufradnya, tak marbutohnya dibuang, kemudian ditambah alif dan ta. Kemudian contohnya ini satu dokter perempuan ya, kemudian dijamakkan menjadi at-tabibatu, berarti ini maknanya banyak dokter perempuan. Kemudian muwadzafatun, satu pegawai perempuan, ini ada tak marbutohnya, berarti dari jenis kelamin ini namanya isim muannas. Dari segi jumlahnya ini namanya isim mufrad karena bermakna satu, dijamakkan. Tak marbutohnya ini dibuang, tak marbutohnya dibuang dulu, langkah pertama. Langkah kedua ditambahkan alif dan tak maftuhah, muwadzafatun menjadi muwadzafatun. Oke, bisa dipahami ya. Jadi prosesnya diidentifikasi dulu, ini isimnya muannas atau mudzakar. Kalau muannas mau dijamakkan namanya jamak muannas salim. Caranya pertama tak marbutohnya dibuang, kemudian ditambahkan alif dan tak maftuhah. Oke. Yang ketiga jam'ut taksir, jamak taksir. Hadzal jam'u ya'ti bi taghyiri fi sighatil mufrad. Jadi khusus untuk jamak taksir ini memang adalah ini secara makna dulu. Jamak ini berupa perubahan dari sighat atau bentuk mufradnya. Jadi isim mufradnya berubah total. Tidak ada pola yang pasti. Polanya itu banyak sekali. Nanti tergantung sighat atau ini susunan kalimatnya ini ya. Bentuknya ini nanti berubah total. Tolibun jamaknya tulabun. Ini namanya jamak taksir, bermakna banyak. Satu siswa atau satu mahasiswa, banyak mahasiswa. Tolibun ini kan to, alif, lam, ba hurufnya. Ini hurufnya berubah total. Ada to, ada lam, ada ketambahan alif dan ba. Lah, pola yang seperti ini tidak pasti. Memang tolibun menjadi tulabun ini kita memang harus mendengar dari kalam Arab langsung ya. Tidak bisa setiap isim yang bentuknya tolibun wasiun nanti jamaknya tulabun, ndak, jamak taksirnya ndak seperti itu ya. Ini jamak yang bermakna banyak. Oke, rofun menjadi rufufun. Ini kan ada ketambahan wawu juga ya. Nah, ini isim mufrad. Ini isim mufrad, kitabun isim mufrad. Coba kita perhatikan perubahan jamak taksirnya, jamak yang bermakna banyak. Ini bentuk dari mufrad ke jamak ini kan sudah berantakan karena apa? Makna taksir itu maknanya pecah, pecah. Misalkan kalian punya gelas dibanting itu pecah. Lah pecahan-pecahan itu namanya taksir. Dari satu gelas dipecah menjadi banyak sekali, itu perubahan dari satu gelas menjadi
banyak itu namanya taksir, pecahan-pecahan itulah yang disebut taksir lah. Begitu pula di dalam isim bahasa Arab. Nah, ini ada isim mufrad dijamak taksirkan, akhirnya bentuknya menjadi seperti ini, tidak beraturan. Ini ada yang ketambahan alif, ini ketambahan wawu, ini alifnya malah hilang. Nah, bentuk seperti itu, ketambahan alif, ketambahan wawu, dan bentuknya berubah, dari yang hilang alifnya, itulah yang disebut jamak taksir. Nah, ini nanti kalimatnya memang kita harus banyak membaca dan mendengar ya. Oke. Untuk materi tentang mufrad, musanna, dan jamak cukup sekian dari kaidahnya. Nanti teman-teman silahkan kerjakan ini at-tadribul awal, hawil kulla ismin tahtahu khot ila musanna. Jadi setiap isim yang bergaris bawah ini diubah menjadi kebentuk isim yang bermakna dua. Tadi isim yang bermakna dua ditambah alif nun atau ya nun. Kemudian tadrib yang kedua juga dikerjakan hawil kulla ismin tahtahu khot ila jam'i mudzakkar salim. Ini setiap isim yang bergaris bawah diubah ke jamak mudzakkar salim. Ingat, jamak mudzakkar salim berarti khusus untuk isim yang berjenis kelamin laki-laki atau mudzakkar. Dan yang tadrib ketiga, ini setiap isim yang bergaris bawah diubah menjadi jamak muannats salim ya. Tadi cara untuk tadrib kedua dan tadrib ketiga, caranya silahkan dilihat ke kaidah yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi teman-teman silahkan pahami materi ini, kemudian dimaknai di bukunya. Yang belum punya buku silahkan datang ke UPB Pusat Bahasa, kemudian dikerjakan ya, dikumpulkan. Tadrib 1 sampai 3 saja. Oke, yakfikum hadza kalami wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.